Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dari garis bilangan. Ini garis bilangan konsepnya menjadi prasyarat kalian sebelum kalian belajar tentang pertidaksamaan. Jadi kalau kalian ingin menguasai konsep pertidaksamaan, harus bisa dulu untuk konsep garis bilangan. Oke, untuk apa yang sudah saya tulis di papan tulis kecil ini adalah konsep tentang urutan di garis bilangan. Kalau kita buat garis bilangan seperti ini, kemudian urutan bilangannya akan di sebelah kiri adalah bilangan-bilangan negatif, tengah 0, dan sebelah kanan adalah bilangan positif. Dan kita tahu bahwa bilangan negatif itu nilainya kurang dari bilangan positif, ya. Saya ulangi, bilangan negatif nilainya kurang dari bilangan positif karena urutannya demikian. Kita ambil contoh negatif 2 nilainya kurang dari 1 gitu, ya kan. Terus juga negatif, bahkan misalnya kita ambil negatif 17, ininya nilainya juga pun kurang dari 3 karena posisi negatif 17 di kirinya 3. Bahkan kalau misalnya kita ambil bilangan negatif yang di dekat sini, ya, negatif 3, nilainya pun akan kurang dari 0 begitu, ya, karena 0 di kanannya negatif 3. Demikian juga kita misalkan ambil bilangan positif, ya. Misal kita ambil positif 20, ini nilainya kan lebih dari 0, ya. 3 nilainya adalah lebih dari misal saya ambil di sini ada negatif 15, ya, lebih dari negatif 15. Kenapa? Karena 3 letaknya di kanannya negatif 15. Kita lanjutkan ke konsep berikutnya tentang garis bilangan. Jadi kalau kita masih bicara di garis bilangan yang tadi, ya, kita punya satu himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ataupun pertidaksamaan linier satu variabel, maka itu hasilnya bisa dikatakan berbeda. Kenapa? Kita lihat aja ke contoh. Misal kita punya X sama dengan 10, maka hasilnya ketika kita tulis di garis bilangan, dia dituliskan dalam bentuk titik seperti ini, di 10 pas, ya. Sedangkan X sama dengan min 17, berarti kita juga tuliskan hasilnya adalah sebuah titik di min 17 begitu. Berbeda dengan ketika kita tuliskan X lebih dari min 2, ya. Kalau kita tuliskan X lebih dari min 2, maka ini maknanya apa? Maknanya adalah X itu nilainya dari min 1, 0, 1, dan seterusnya. Jadi ini kita tulisnya dari min 2 ini ke kanan. Karena dia nggak ada sama dengan, ya, berarti min 2 nya nggak ikut. Kita mulai dari min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau kita bicaranya X lebih dari sama dengan 1, ya, berarti maknanya adalah X sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalian lihat di sini ada tanda sama dengan. Ini 1 ikut, ya, kalau ada sama dengannya berarti satunya ikut. Kemudian panahnya ke kanan, ya, lebih dari panahnya ke kanan, berarti 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan kalau kita bicara X kurang dari 20, berarti dari 20 ini ke kiri, tapi 20 nya nggak ikut karena dia nggak pakai sama dengan, atau kita tulis seperti ini, X sama dengan 19, 18, 17, dan seterusnya. Ya, kita dari tadi kita bicaranya di bilangan bulat. Terus kalau kita bicara lagi di X kurang dari sama dengan min 2, berarti jawabannya itu adalah X sama dengan min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Ya, kalian perhatikan di sini ada tanda kurang dari sama dengan. Di sini ada sama dengan, berarti min 2 nya ikut. Terus panahnya ke kiri, min 2 ke kiri. Jadi kan ada min 3, min 4, min 5, dan seterusnya ke kiri. Baik, kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu tentang penulisan notasi pertidaksamaan. Setelah kalian sudah paham tentang garis bilangan, urutan garis bilangan, dan kemudian
perbedaan himpunan penyelesaian di persamaan dan pertidaksamaan, kita ke penulisan notasi pertidaksamaan. Ini ada dua dulu ya. Jadi kita lihat di sini ada kurung lengkung A, koma, tak hingga, kurung tutup lengkung ya. Ini maknanya apa? Maknanya adalah X lebih dari A. Jadi kalau kita perhatikan A ke kanan begitu, karena tak hingga itu positif tak hingga berada di kanan. X lebih dari A, ini kan panahnya ke kanan. Kalau kita buat garis bilangan seperti ini, kita tuliskan dulu nilainya A, di bawahnya garis bilangan, dan ini karena dia tidak ada sama dengan, berarti ini tidak ikut, hanya tidak ikut atau tidak penuh. Kemudian panahnya ke kanan, seperti itu. Contohnya seperti ini, ada 3, tak hingga ya. Maknanya adalah misal kita variabelnya X, berarti X lebih dari 3 begitu. Terus kita buat garis bilangannya, berarti ini 3 ya ke kanan, dan dia 3-nya nggak ikut, jadi tidak penuh begitu. Itu contohnya. Sedangkan kalau yang nomor 2 ya, misalkan ada kurung kotak dari A, koma, tak hingga kurung lengkung. Ini maknanya apa? Kurung kotak ini maknanya adalah dia ada sama dengannya. Kemudian ini posisi tak hingga kan di kanan, berarti dia panahnya ke kanan. Jadi X lebih dari sama dengan A, begitu. Kalau kita buat garis bilangannya, kalian buat garis bilangan, nanti A-nya ditulis di bawah garis bilangan, dan karena tadi kurung kotak berarti A-nya ikut, kita buat bulatan seperti ini penuh ya, kemudian panahnya ke kanan. Contohnya apa? Contohnya adalah misalkan ada negatif setengah ya, kurung kotak negatif setengah, koma, tak hingga. Nah, jadi ini nilainya bagaimana kalau dituliskan dalam notasi yang lain? Berarti nilainya misalkan variabelnya X yaitu lebih dari sama dengan negatif setengah. Nah, terus kita buat garis bilangannya, berarti penuh ya, karena ada sama dengan, terus di bawahnya ditulis negatif setengah begini, terus lebih dari kan panahnya ke kanan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke penulisan notasi ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah kurung lengkung negatif tak hingga, koma A kurung lengkung. Oke, kalian perhatikan di sini, ini negatif tak hingga berada di kiri, dan negatif tak hingganya menunjukkan panahnya itu nanti ke kiri, dan koma A. Dan ini kalian lihat kurung lengkung lagi ya. Jadi kurung lengkung itu maknanya adalah bilangan itu tidak ikut, atau nanti ketika dibuat garis bilangan dia itu tidak penuh. Nah, ini kalau ditulis dalam bentuk yang lain berarti adalah X kurang dari A ya. Ini lihat nggak ada sama dengannya. Kemudian kalau kita buat garis bilangan, jadi kita buat garis bilangan A, dan karena tadi ini kurungnya tidak kotak, maka ini tidak penuh, panahnya ke kiri begitu, karena dia tak hingga ya. Contohnya begini, ada negatif tak hingga dari misal 12 begitu, maka maknanya adalah X kurang dari 12. Misal kita ambil variabelnya X ya, dan ini lihat negatif tak hingga, berarti panahnya ke kiri atau kurang dari. Kalau kita buat garis bilangan berarti 12 gini, dan ini tidak penuh, panahnya ke kiri begitu. Yang berikutnya adalah yang keempat, kurung lengkung negatif tak hingga, koma A kurung kotak ya. Kurung kotak ini menunjukkan nanti A-nya ikut dan dia pakai sama dengan. Dan karena negatif tak hingga posisinya di kiri, nanti panahnya ke kiri, atau kita tuliskan dalam bentuk kurang dari sama dengan begitu. X kurang dari sama dengan A. Dan kalau kita buat garis bilangan ya, hanya itu ikut, jadi dia penuh seperti ini, panahnya ke kiri. Contohnya begini, ada negatif tak hingga, koma, misalkan 7 kurung kotak begini ya. Nah, nanti kalau kita buat ke bentuk notasi lain jadinya X kurang dari sama dengan 7. Dan kalian lihat karena kurung kotak maka ada sama dengan. Terus karena negatif jadi
dia negatif tak hingga, berarti panahnya ke kiri. Kita buat penuh ya, karena ada kotak sama dengan ini 7, panahnya ke kiri seperti itu.